Yo, what's up, Musafir Rock and Roll? Apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Jimmy. Semoga kalian sehat dan baik-baik semua ya. Dan semoga teman-teman yang mengapply visa Amerika, visanya di-approve. Yang belum di-approve, ya kalau mau dicoba lagi, silahkan dicoba lagi ya, sabar aja lah ya. Jadi teman-teman, gue coba bercerita tentang ya kasus yang sering terulang ya, penipuan. Intinya sih penipuan ya, yang mudah-mudahan cerita ini berguna untuk teman-teman. Padahal saya udah beberapa kali ya bahas tentang ini, tapi lagi-lagi ada aja korbannya. Jadi gini teman-teman, semalam itu saya di DM sama salah seorang subscriber saya. Intinya dia nanya ke saya berapa jasa untuk pengisian DS160. Ini bukan promosi ya, jadi memang jalan ceritanya seperti itu. Kemudian saya bilang sekian, gak lama kita akhirnya ngobrol dan ngobrol. Terus anggaplah si Mr. X ini curhat lah bahwa beliau baru saja dapat musibah, beliau baru saja tertipu dalam pengurusan visa Australia ya. Jadi si Mr. X ini tertipu oleh si oknum lah, yang konon juga pernah lama tinggal di Amerika. Apa nak? Ini saya lagi ngobrol sama anak saya. Sini, ngomong bapak sini. Iya sini. Teman-teman, ini anak saya namanya Brooklyn. Nih, dadah dek, dadah. Jadi lanjut lagi cerita tadi. Si Mr. X ini tertipu oleh oknum si bapak Y, anggaplah namanya ya. Si Y ini menjanjikan bahwa dia bisa bisa meloloskan visa Australia, dan konon ada invitation lah dari Australia, kurang lebih seperti itu ya. Dan kemudian setelah beberapa kali mengangsur, dia dan beserta 3 orang saudaranya, aja totalnya ada 4 gitu ya. Satu kepala itu kurang lebih ada sekitar 60 jutaan. Jadi sekitar 200 sekian lah mereka tertipu ya. Dan setelah pembayaran penuh, kemudian si penipu ini menghilang. Teman-teman, mudah-mudahan jangan pernah ada teman-teman di subscriber saya ini yang tertimpa masalah seperti itu ya, karena bagi saya ya duit itu sangat besar ya. Atau untuk teman-teman ya, bagi saya itu sangat besar. Rasanya sedih aja ya kalau sampai ada orang tertipu dengan jumlah duit seperti itu karena ingin mendapatkan visa ke suatu negara dan ingin bekerja. Intinya kan mau mendapatkan uang, tapi malah uangnya hilang. Kalau teman-teman membuat visa apa aja lah, Inggris, Amerika, Australia dan lain-lain, Eropa, membayar jasa itu kurang lebih 1 juta, 2 juta, 3 juta, saya masih inilah ya, masih tutup mata lah, wajar lah bagi saya. Uang seperti itu masih wajar. Pindah ya deh ya, pindah lagi ya, jangan marah ya nak ya, yuk duduk lagi. Uang seperti itu masih wajar, tapi ketika kalian sudah membayar visa sampai puluhan juta, bagi saya itu tidak wajar. Ini terjadi juga waktu saya ke Amerika. Ada seorang teman dari Madiun yang tertipu ya sampai membayar 40 juta ya, hanya visa ya, bukan sama tiket pesawat. Jadi balik tadi ke Mr. X yang tertipu, beliau saat ini sedang berada di Jakarta, malu untuk pulang kampung. Dan ya uangnya hilang. Padahal
dia bilang ya melihat channel saya tuh telat gitu ya, telat. Padahal ya saya udah lumayan lama juga ya, saya nge-YouTube ini ada setahun lah ya. Ya mungkin beliau tidak tahu ya. Dan kemudian ya saya bilang kalau seandainya situ mengejar visa Australia atau Amerika sebenarnya tidak sampai 20 juta atau 20 juta lah, udah bisa sampai ke Eropa gitu ya. 25 juta itu udah sampai Amerika, jadi kalian tidak perlu membayar sekian puluh juta lah gitu ya. Karena visa Schengen itu kan paling 2 jutaan gitu ya. Kalian ke Eropa paling pulang pergi tiket PP itu sekitar 15 juta. Kalau kalian lagi beruntung bisa dapat 9 juta, 10 juta ke bawah ya. Kalau visanya ya seperti saya bilang tadi 2,5 juta. Kalau kalian cuman seminggu, kurang lebih seminggu di Eropa, kalau kalian hemat ya 6 juta juga cukup kok gitu ya. Ya sangat disayangkan kan ya, uang 60 juta itu harus hilang, sementara kalau bisa perjalanan mandiri ngurus secara sendiri ya tidak sampai seperti itu. Jadi teman-teman ya, yang pengen saya sampaikan ya, kalau kalian pengen buat visa lewat travel agent, perorangan atau agent besar, agent kecil, itu terserah kalian lah. Saya nggak coba menggiring bahwa harus buat, saya nggak bikin ke siapa aja lah, bikin sendiri pun bisa. Karena kalau visa Amerika saya ada tutorial ya, kalau kalian scroll ke bawah itu ada videonya ya. Jadi kalian bisa ikutin itu step by stepnya ya. Kalau mau bikin di travel agent manapun lah kalian silahkan. Dan ya kalau bayar 1 juta 2 juta bagi saya masih sangat wajar lah ya. Tapi ketika membayar sekian puluh juta, kalau menurut saya itu untuk saya teramat sangat mahal ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau membuat visa Australia, Amerika, Inggris atau manapun ya, atau Jepang, saya pernah punya, istri saya dan saya itu punya visa Eropa, visa Jepang, Cina dan lain-lain, Amerika, sampai Amerika sekalipun kita mengurus secara mandiri gitu. Jadi ya saya rasa teman-teman pun bisa lah ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan di video ini ada sesuatu yang berguna untuk teman-teman. Tidak ada maksud sama sekali untuk mengeksploitasi cerita teman saya tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak pernah ada yang tertipu, dan kalaupun mau ke Amerika visanya di approve dan sampai bisa melewati pintu imigrasi. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih yang udah support channel saya. Terima kasih, salam dari saya Jimmy dari Musafi Rock and Roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.